Hai, selamat pagi pemirsa. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rina Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09. Selengkapnya. Komisi 8 DPR RI dukung penguatan kelembagaan pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua yang telah berperan besar dalam sejarah bangsa, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Komisi 8 DPR RI menekankan pentingnya penguatan pesantren di Indonesia melalui pembenahan kelembagaan, akreditasi, serta dukungan terintegrasi dari pemerintah. Pasalnya pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua yang telah berperan besar dalam sejarah bangsa bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menilai, pesantren memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang cerdas, bermoral, dan beriman. Menurutnya pesantren memiliki sejarah panjang sebagai pusat pendidikan dan kekuatan ekonomi yang mandiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahwa kita menegakkan pilar pendidikan kita jauh sebelum ada Indonesia, maka pesantren akan berkontribusi melahirkan generasi persis seperti yang diinginkan negara. Pintar, cerdas, punya moral, basis kekuatan keimanannya baik. Disinilah pondasinya, karena anak-anak di sini jauh dari keterlibatan kenakalan, apalagi pecandu narkoba, apalagi LGBT. Sementara itu Abdul Fikri Fakih menekankan pentingnya pembenahan kelembagaan pesantren. Mengingat banyak pesantren yang masih berbasis kepemilikan pribadi atau belum berbadan hukum sehingga kesulitan mengakses bantuan pemerintah. Di sisi lain, ia juga mengapresiasi rencana Kementerian Agama yang akan membentuk Dirjen Khusus Pesantren sebagai langkah positif mendukung eksistensi pesantren. Memberikan angin segar, jangan sampai angin segar ini kemudian pupus begitu saja kalau tidak ada kesungguhan. Oleh karenanya Komisi 8 akan mengawal. Kalau hanya sampai Dirjen masa tidak bisa direalisasi, segera kalau bisa direalisasi untuk supaya pesantren ini bisa dirasakan. Dari Provinsi Banten, Syamsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa merespon makin maraknya penipuan di sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan Indonesia Anti-Scam Center atau Pusat Penanganan Penipuan. Tentunya transaksi keuangan yang dapat diharapkan dapat mempercepat koordinasi antar penyedia jasa keuangan dalam penanganan laporan penipuan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meluncurkan Indonesia Anti-Scam Center atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan untuk merespon makin maraknya penipuan di sektor keuangan yang terjadi saat ini dan semakin besarnya nominal dana korban yang hilang. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hanif Dakiri berharap inovasi yang dilakukan OJK bisa mempercepat koordinasi antar penyedia jasa keuangan dalam penanganan laporan penipuan. Secara teknis, OJK nantinya akan melakukan penundaan transaksi dan pemblokiran rekening terkait penipuan. Kemudian melakukan identifikasi para pihak yang terkait penipuan, mengupayakan pengembalian dana korban yang masih tersisa, dan melakukan upaya penindakan hukum. Tim semacam anti-scam juga untuk memastikan agar berbagai moda penipuan yang dilakukan oleh sejumlah pihak itu bisa diantisipasi untuk menyelamatkan dana masyarakat. Namun demikian memang kalau dari pengalaman di negara-negara lain juga dipahami bahwa tingkat pengembalian dana dari kasus seperti scamming misalnya itu memang rata-ratanya di 30%. Tapi at least kita melihat bahwa kinerja OJK dalam hal ini cukup diapresiasi dan kita dorong terus ke depannya agar bisa lebih efektif dan efisien di dalam melindungi konsumen, melindungi masyarakat dari kasus-kasus seperti judi online maupun pinjol dan juga berbagai bentuk scamming. Indonesia Anti-Scam Center ini diharapkan akan terus meningkatkan kapasitasnya dengan menjaga komitmen para anggota agar upaya penanganan penipuan yang dilaporkan dapat dilakukan secara cepat dan berefek jera. Dari Semarang, Jawa Tengah, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI memantau perkembangan pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75 km dan tol Yogyakarta-Solo-Yogyakarta International Airport yang dikerjakan oleh PT Jasa Marga. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI berharap pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku UMKM di wilayah sekitar. Komisi 6 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik untuk memantau perkembangan pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 km dan tol Yogyakarta-Solo YIA yang dikerjakan oleh PT Jasa Marga. Anggota Komisi 6 DPR RI Subardi menekankan pentingnya kedua proyek tol ini memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku UMKM di wilayah sekitar. Sehingga beberapa tantangan dan kendala yang masih menghambat progres pembangunan perlu segera diantisipasi dan diselesaikan. 2028 udah terrealisir ya, itu ya bisa dinikmati betul rakyat. Itu pertama ya. Kemudian memang di dalam proses pembangunan itu pasti ada kendala, ada hambatan, baik itu soal tanah, soal perizinan, soal konstruksi dan sebagainya pasti ada. Insya Allah untuk daerah yang jalur-jalur ini kendalanya tidak ada sih kendala, cuman bisa teratasi dengan baik. Apalagi yang wilayah Jogja yang kebetulan ada beberapa ya, itu tanah-tanah yang merupakan kewenangan sultan atau keraton. Nah, itu bisa terselesai dengan baik. Tol Yogyakarta-Bawen merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur nasional khususnya di Pulau Jawa. Dengan akses yang lebih cepat dan efisien, diharapkan jalur ini dapat mempercepat distribusi barang dan jasa, mendukung sektor pariwisata, serta menciptakan peluang baru bagi usaha kecil dan menengah di sepanjang jalur tersebut. Dari Yogyakarta, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI membantah tudingan di sejumlah media internasional terkait over tourism di Bali yang dibuat kompetitor untuk menekan angka kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Komisi 7 DPR RI membantah tudingan Bali over tourism. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, keterisian kamar masih berkisar di angka 60 hingga 70%. Karenanya, Komisi 7 DPR RI meminta Politeknik Pariwisata Bali melakukan kajian mendalam untuk menjawab permasalahan ini. Sejumlah media internasional menyebut Bali mengalami overtourism atau kunjungan wisatawan yang melebihi kapasitas daerah wisatanya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menduga isu overtourism sengaja dibuat oleh kompetitor untuk menekan angka kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata. Menurutnya, wilayah Bali masih cukup luas untuk menampung lebih banyak turis dibandingkan dengan daerah wisata lain seperti Thailand. Thailand aja deh kalau dipikir, itu wilayahnya berapa sih? Ya kan? Dan turisnya lebih besar banyak dari kita. Kita ini wilayah kita tuh 10 kali lipat dari mereka. Thailand yang lebih kecil dari kita kok nggak over tourism? Takutnya ini merupakan trik-trik pesaing kita agar orang itu nggak ke Bali. Lebih lanjut, Direktur Utama Politeknik Pariwisata Bali, Ida Bagus Putupuja mengatakan, Bali tidak mengalami overtourism, namun kunjungan wisatawan masih terpusat di beberapa wilayah seperti Canggu, Sanur, dan Ubud. Menurutnya, infrastruktur yang belum merata hingga regulasi terkait kepariwisataan perlu dibenahi untuk meningkatkan geliat pariwisata Bali. Yang menjadi kendala kita adalah yang pertama itu adalah infrastruktur yang kita belum bagus. Yang kedua terkait dengan regulasi ya, ini yang perlu regulasi yang perlu juga kita artinya dibangun, dan distribusi daripada wisatawan itu memang masih belum merata di Bali. Dari Nusa Dua, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, DPR RI menilai pembangunan IKN merupakan titik balik bagi pengembangan daerah di Indonesia bagian timur, baik secara ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, utamanya di Kalimantan Timur. Komisi 9 DPR RI mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara yang juga menorehkan prestasi bagi pengembangan daerah utamanya Kalimantan Timur. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, Provinsi Kalimantan Timur berhasil menduduki peringkat 3 nasional. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh menyampaikan, pembangunan di IKN tidak hanya menjadi proyek pembangunan infrastruktur semata, namun juga menjadi katalis bagi peningkatan kualitas hidup dan sumber daya masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. Diketahui IPM Kalimantan Timur tahun 2024 mengalami peningkatan di semua dimensi, yakni umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.
IKN ini nantinya bukan hanya menjadi mercusuar sendiri di tengah Provinsi Kalimantan Timur, tapi juga bisa menjadi pendongkrak untuk kemajuan Kalimantan Timur. Jadi yang kita soroti bukan hanya pembangunan secara fisik, tapi sumber daya manusianya juga harus ditingkatkan. Dan kita mendorong bagaimana masyarakat sekitar ini memiliki skill, peningkatan capacity buildingnya harus dilakukan, sehingga nantinya mereka juga bisa berkembang bersama dengan kemajuan IKN yang ada. Lebih lanjut, anggota Komisi 9 DPR RI Tuti Kusumawardani mengatakan, pembangunan IKN merupakan titik balik bagi pengembangan daerah di Indonesia bagian timur, baik secara ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. IKN diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi saya yakin akan menjadi lebih cepat lagi untuk Indonesia bagian timur yang sementara ini mungkin masih sangat jauh-jauh tertinggal. Itulah harapan kami, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang akan lebih merata lagi. Dari Kalimantan Timur, Ricky Siva, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kondisi penggunaan senjata api sejatinya telah diatur dalam Peraturan Kapolri tahun 2009 yang mengharuskan polisi untuk memberikan peringatan yang jelas sebelum meletuskan timah panas. Namun kasus polisi yang belakangan terjadi menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya peraturan tersebut berhasil ditegakkan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, belajar dari kasus polisi tembak polisi di Solok maupun kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang, DPR RI mendesak Kapolri dan jajarannya untuk lebih selektif dalam memberikan senjata api kepada personelnya. Di sisi lain, pemirsa, tentunya peristiwa yang terjadi di instansi Polri saat ini seharusnya dapat dijadikan momentum untuk mengevaluasi aturan penggunaan dan juga pengelolaan senjata api. Dan kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Bagi polisi, senjata api merupakan alat yang penting untuk menjalankan tugas, menjaga keamanan, dan ketertiban. Penggunaan senjata mematikan ini jelas dipayungi peraturan ketat. Tidak sembarang polisi atau masyarakat dapat menenteng pistol atau sejenisnya. Begitu pula dengan penggunaannya, anggota polisi tidak boleh asal melepas tembakan. Kondisi penggunaan senjata api sejatinya telah diatur dalam Peraturan Kapolri tahun 2009. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, polisi hanya boleh menggunakan senjata api dalam situasi tertentu. Di antaranya untuk melindungi diri maupun orang lain dari ancaman bahaya atau kematian.
senjata api juga diperbolehkan ketika polisi menghadapi situasi berbahaya, termasuk untuk mencegah kejahatan besar. Meski begitu, sebelum meletuskan timah panas, polisi harus memberikan peringatan yang jelas, termasuk memberikan tembakan peringatan. Namun, aturan itu sepertinya tidak sepenuhnya berhasil ditegakkan. Buktinya, aturan itu dilanggar dalam kasus polisi yang belakangan ini terjadi. Seperti kasus polisi tembak polisi di Solok maupun kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang. Menanggapi kasus polisi koboi itu, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto mendesak Kapolri dan jajarannya untuk lebih selektif dalam memberikan senjata api kepada personilnya. Walaupun dia dinasnya di reskrim atau di tempat vital lainnya yang seolah-olah harus menggunakan senjata, tapi kalau baginya itu bisa membahayakan dalam arti secara psikologis, belum dapat mengendalikan senjata itu, tidak usah dikasih. Ya, tidak semua yang lulus tes itu harus dikasih. Ya, karena memang senjata itu kalau orang bilang tuh berhantu ya. Kalau ada konflik sedikit maunya angkat senjata. Di sisi lain, peristiwa yang terjadi di instansi Polri saat ini seharusnya dapat dijadikan momentum untuk mengevaluasi aturan penggunaan dan pengelolaan senjata api. Tindak lanjutnya kami akan panggil Dirpropam kita untuk secara umum. Jangan-jangan ada yang salah nih dalam tata kelola dan manajemen penggunaan senjata ini, SENPI ini. Perlu perbaikan aturan yang lebih ketat sehingga senjata api betul-betul hanya digunakan pada situasi khusus. Utamanya untuk melindungi nyawa, bukan malah memakan korban jiwa. Pemirsa, tsunami Aceh 2004 silam yang telah merenggut ratusan korban jiwa menjadi bukti kekuatan alam yang tidak terbendung. Sekaligus pengingat bagi kita akan pentingnya hidup berdampingan dengan alam. Dan dibangun dalam rangka mengenang peristiwa dahsyatnya tsunami Aceh 2024, Museum Tsunami Aceh menjadi simbol kekuatan dan semangat kebangkitan masyarakat Aceh. Seperti apa museum ini? Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Bagi waktu itu harus ada prioritas. Dan anak-anak sangat mengerti. Pada saat saya kerja ya saya harus bekerja, tapi pada saat saya pulang ke rumah ya adalah mengabdikan diri sebagai ibu untuk anak-anak. Lebih ke perempuan, pada saat saya menjadi ketua Kaukus Perempuan Parlemen di Provinsi Kalimantan Tengah, banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Pertama adalah kekerasan rumah tangga. Kedua adalah pernikahan dini, anak-anak di bawah umur. Ketiga adalah masalah stunting. Itu adalah bukan permasalahan yang mudah, tetapi itu adalah harus menjadi perhatian kita bersama, masalah stunting ini. Itu banyak hal yang permasalahan yang dihadapi kami di Kalimantan Tengah pada saat itu. Dan saya sangat percaya bahwa di bawah Pak Surya Paloh dan juga menurut saya Partai Nasdem adalah partai yang sangat menaungi kaum wanita. Pengusaha sukses atau dunia politik? Waduh, boleh nggak dua-duanya? Salah satu. Pengusaha sukses atau dunia politik? Dunia politik itu apa? Sukses juga nggak dunia politik ya? Ya, sukses sekarang. Dunia politik lah. Karena di dunia politik saya bisa jadi pengusaha. Menjadi pengusaha sukses belum tentu bisa jadi dunia politik loh. Ajak anak jalan-jalan atau ketemu konstituen? Nah ini dia nih. Kalau sekarang banyak ketemu konstituen daripada ajak anak saya jalan-jalan. Jadi saya pilih ajak anak saya jalan-jalan aja. Karena kenyataannya kerja terus, iya. Anak saya lagi nyariin terus nih. Segera, hanya di TVR Parlemen.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Membahas terkait tsunami Aceh yang terjadi 2004 silam pemirsa, tentunya di sini Museum Aceh, Museum Tsunami Aceh maksud kami didirikan sebagai monumen peringatan bagi korban tsunami, sekaligus pusat edukasi masyarakat. Dan Museum Tsunami Aceh diresmikan pada 2009 dan juga dirancang oleh arsitek terkenal yaitu Ridwan Kamil. Desain unik yang mencerminkan gelombang tsunami dengan lorong sempit dan suara gemuruh air mengingatkan para pengunjung pada dahsyatnya bencana tersebut. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan terkait Museum Tsunami, gaungkan semangat untuk bangkit pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Sebagai perpustakaan sejarah, museum menawarkan kesempatan unik untuk mengintip masa lalu dan memahami bagaimana peradaban manusia berkembang. Koleksi artefak dan benda-benda bersejarah yang dipamerkan menjadi saksi bisu perjalanan panjang peradaban. Dengan mengunjungi museum, kita seperti melakukan perjalanan waktu. Melalui artefak dan koleksi yang dipamerkan, kita dapat mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lalu. Salah satunya adalah Museum Tsunami Aceh. Didirikan sebagai penghormatan bagi korban gempa dan tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 silam, Museum Tsunami Aceh ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran tentang bencana alam dan pentingnya kesiapsiagaan. Selain itu, bangunan ini menjadi bukti nyata semangat pantang menyerah masyarakat Aceh dalam menghadapi cobaan. Dibangun pada tahun 2009, museum ini merupakan hasil karya arsitek ternama Ridwan Kamil. Dengan desainnya yang khas, menyerupai gelombang pasang, museum ini berhasil menarik perhatian dunia dan menjadi salah satu landmark kota Banda Aceh. Salah satu bagian penting dari museum ini adalah ruang-ruang pamerannya yang menyajikan berbagai informasi dan artefak terkait bencana tersebut. Berada di lantai 1, ruang pameran utama Museum Tsunami Aceh mengajak pengunjung untuk melakukan perjalanan emosional melalui waktu. Didukung oleh pencahayaan yang dramatis, menyajikan gambaran yang jelas tentang dahsyatnya bencana tsunami. Panel-panel informasi yang interaktif menyajikan data-data ilmiah yang akurat, seperti data-data ilmiah terkait gempa dan tsunami, serta peta-peta yang menunjukkan wilayah yang terdampak. Selain itu, di Museum Tsunami Aceh ini terdapat ruang renungan dengan suasana yang khusyuk dan desain yang minimalis. Ruang renungan mengajak pemirsa untuk merenungkan kedalaman duka yang pernah melanda Aceh. Saat memasuki ruang renungan, pemirsa akan merasakan suasana yang sangat berbeda dengan ruangan-ruangan yang lainnya di museum ini. Pencahayaan yang redup, dinding berwarna gelap, dan suara detak jantung yang teramplifikasi menciptakan atmosfer yang tenang dan kontemplatif. Di dalam ruang renungan, pengunjung akan menemukan berbagai elemen yang dirancang untuk menggugah emosi. Salah satunya adalah dinding nama korban yang terukir dengan ribuan nama. Dinding ini menjadi simbol dari jumlah nyawa yang hilang akibat tsunami. Selain itu, seringkali terdapat pula tugu peringatan, foto-foto korban, atau benda-benda peninggalan yang ditemukan pasca tsunami. Tak hanya ruang renungan, di Museum Tsunami Aceh ini juga terdapat ruangan yang cukup unik, yaitu ruang kebingungan. Ruang kebingungan dirancang menyerupai lorong sempit yang berkelok dengan pencahayaan yang redup. Lantainya yang tidak rata dan bergelombang membuat pengunjung merasa tidak stabil saat berjalan. Dinding-dinding yang terasa lembab seolah-olah masih menyimpan sisa-sisa air laut. Suasana yang gelap dan mencekam menggambarkan ketakutan dan kepanikan yang menyelimuti mereka. Semua elemen desain ini sengaja dibuat untuk menciptakan suasana yang menyerupai kondisi saat tsunami menerjang. Banyak pengunjung yang merasa terpengaruh setelah mengunjungi ruang kebingungan. Mereka merasakan berbagai emosi, mulai dari sedih hingga haru. Ruang ini tidak hanya sekedar tempat wisata, tetapi juga menjadi sarana refleksi dan edukasi. Pengunjung diajak untuk merenungkan kekuatan alam dan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Di museum ini terdapat pula sumur doa. Sumur doa memiliki makna yang sangat mendalam. Sumur ini melambangkan kedalaman kesedihan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh akibat bencana tsunami.
nama-nama korban yang terukir di dinding menjadi simbol dari nyawa-nyawa yang hilang. Di sisi lain, sumur doa menjadi simbol harapan bahwa para korban akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan, dan harapan bahwa masyarakat Aceh akan terus bangkit dari keterpurukan. Tak kalah mengesankan dari sumur doa terdapat jembatan perdamaian yang bisa membuat pemirsa kagum dengan maknanya. Lebih dari sekedar jembatan fisik, jembatan ini melambangkan semangat persatuan dan harapan yang tumbuh dari abu bencana. Jembatan ini dibangun sebagai simbol perdamaian Aceh yang tercapai setelah konflik bersenjata berakhir dan disusul oleh bencana tsunami. Panjang jembatan yang mencapai 15 meter juga memiliki makna tersendiri. Beberapa orang memaknainya sebagai perjalanan panjang menuju perdamaian yang tidak mudah. Di sekitar kolam terdapat batu-batu besar yang berfungsi sebagai tempat duduk bagi pengunjung. Batu-batu ini melambangkan kekuatan dan rasa solid masyarakat Aceh. Museum Tsunami Aceh ini memiliki banyak ruangan yang masih bisa kalian eksplor loh pemirsa, seperti ruangan jendela masa lalu yang menyajikan sebuah perjalanan waktu yang membawa pengunjung kembali ke masa sebelum dan sesudah terjadinya bencana tsunami. Ada pula ruang audiovisual dan pameran virtual yang tak kalah menakjubkan untuk pemirsa kunjungi. Bagaimana pemirsa? Tertarik berkunjung ke Museum Tsunami Aceh? Pemirsa bisa eksplorasi ruangan-ruangan yang bersejarah dan menakjubkan bersama teman ataupun keluarga. Sekian Intips kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.